Yes, it was perfect. What Jesus did was perfect and complete. And to receive this righteousness of God, we can only receive it. Untuk memahami kebenaran Tuhan, satu caranya adalah kita haruslah menerima. It's a gift from God. Semuanya dari anugerah. Semua ini anugerah dari Tuhan. So we have our own righteousness. Jadi kita mempunyai kebenaran dari sendiri. This is by doing things ourselves. Hanyalah membuat perbuatan yang baik. And we have God's righteousness. Dan juga what Jesus already did. Kebenaran dari Tuhan dan melalui apa yang Yesus sudah dilakukan. But you cannot mix those two. Jadi kita tidak dapat bercampur aduk dalam dua kebenaran tersebut. It's one way or the other. Satu jalan atau yang jalan lain. If you fully trust on the works of Jesus, sekiranya kita mempercayai kelakuan Yesus Kristus, there is no need for you to add something to it of yourself. Jadi tidak perlu apa-apa untuk berdasarkan kelakuan kita. Because the works of Jesus are perfect, complete, and already done. Sebab Yesus sudah merangkumi semua tugasan. So if you think that you need to add something of yourself to it, walaupun kamu berfikir kita haruslah bertambah sesuatu, you're actually saying what Jesus did was not enough. I need to add something of myself to it. Dan sebenarnya apa yang kamu katakan itu adalah kelakuan Yesus itu tidak sempurna, jadi saya haruslah tambah kerja saya. But we are only accepted by what Jesus did for us. Kita diterima Yesus berdasarkan kelakuan Yesus. Everything we do is not sufficient and not perfect. Apa yang kita buat itu tidak dapat melebihi dari cukup. And it will never meet the standard of God. Dan juga tidak dapat memenuhi standard dari Tuhan. And God's righteousness is only through faith. Kebenaran Tuhan itu hanyalah melalui iman. We believe what Jesus did for us. Kita percaya apa yang Yesus sudah dilakukan. But our own righteousness is not by faith. Jadi kebenaran dari diri kita bukan berdasarkan dari iman. And we can only please God through faith. Untuk menyenangkan hati Tuhan adalah kita haruslah memupuk dengan iman. Amen. Amen. Verse 4 through 7, please. Okay, sila baca ayat 4 hingga ayat 7. Kebenaran kerana iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperolehi tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran kerana hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran kerana iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Amin. Yes. So we have now righteousness available through faith in Christ. Tanpalah iman kita tidak dapat menerima kebenaran dari Tuhan Yesus. So only who believe in Jesus will be justified. Hanyalah menerima Tuhan Yesus itu dapat dinilaikan. Which means that is the end of justification through the law. Jadi itu dimasukkannya bahwa hukuman Taurat itu sudah diluput. It means that nobody can be justified by doing good things and trying to achieve the demands of the law. Jadi itu dimasukkannya bahwa kita
Jadi kita tidak akan berdasarkan melalui kelakuan kita dan juga perbuatan yang baik dari diri kita. Yes. By the law, we learn we learn the holiness of God. Melalui hukuman Taurat kita dapat mengenal kekudusan Tuhan, kekudusan dari Tuhan. So although we don't live, we have nothing to do with the law, we can learn a lot from the law. Walaupun kita tidak dapat melakukan berdasarkan hukuman Taurat, tetapi kita dapat mengenal tentang hukuman Taurat tersebut. The law shows us the standard of God. Hukuman Taurat menunjukkan standar Tuhan The holiness of God. dan juga kekudusannya. Yes, but however, we live by faith now in grace, yeah. Dan sekarang kita hidup di dalam iman dan juga kasih karunia Tuhan. And praise God, if we fail, we will not be punished for it. Dan puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam hukuman Taurat, kita akan mengalami hukuman dan juga kutuk dari Tuhan. Yes, but by living according to law, we cannot deserve the blessings of God too. Dan juga sekiranya kita berjalan di dalam hukuman Taurat pula, kita tidak dapat diberkati oleh Tuhan, menerima keberkatan oleh Tuhan. Because remember, that's Ulangan 28 say, if you obey God, I will bless you. If you disobey, I will punish you. Seperti dalam firman Tuhan, Ulangan 28 menyatakan sekiranya kita mematuhi Tuhan, kita akan diberkati. Kalau tidak, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. And because we live through faith now, if we fail, we will not be punished. Dan sekiranya kita hidup di dalam iman, kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Because Jesus already took the punishment and the curse of the law. Sebab Yesus sudah mengambil semua kutukan dan juga hukuman dari kita. But also, if we do good, we will not be blessed by God. Dan sekiranya kita hanya mengharap kelakuan diri kita, makanya kita juga tidak dapat berkat oleh Tuhan. Because the blessings of God are coming through faith. Sebab keberkatan itu mengalir melalui iman kita. So only through faith we can please God. Untuk menyenangkan Tuhan adalah berjalan di dalam iman. Not by doing good or obey God. Bukan berdasarkan kelakuan kita atau mentaati hukuman Taurat. Yes, obedience is not a goal in your life. Ketaatan bukanlah matlamat hidup kita. Obedience is a result of your relationship with God. Ketaatan adalah hasil untuk menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Yeah, it's the fruit of your relationship. You obey God. Dan ini adalah buah hasil untuk menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Hallelujah. So by knowing the law, we start to learn God better and better. Dan melalui hukuman Taurat pula kita dapat mengenal Tuhan dari hari setiap hari. God forgive me one translation. And we understand better why God is doing these things in the Old Testament. Dan kita dapat tahu mengapakah Tuhan melakukan pada zaman perjanjian lama tersebut. And remember, there was also grace in the Old Testament. Dan kita perlu ingat bahawa di situlah kita dapat lihat beberapa Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada mereka. Yes, we talked about Abraham, we talked about David. Contohnya seperti Daud dan juga bapa Abraham. But the law is not for the righteous, it is for the unbelievers. Hukuman Taurat bukan diberi kepada orang kebenaran, tetapi orang yang tidak percaya kepadanya. And knowing the law helps us to preach the gospel to the unbelievers. Melalui hukuman Taurat pula kita dapat berkhotbah kepada orang lain. Finally, Jesus is the only one who fulfilled the law.
Yang akhir sekali hanyalah Tuhan Yesus Kristus dapat memenuhi semua hukuman Taurat. Only Jesus is justified by fulfilling the law. Hanya Yesus dinilaikan melalui memenuhi hukuman Taurat. And this way he could legally he could legally how do you say this? I forget the English word, yeah? Op die manier kan hij. In this way, legally, he accomplished salvation for us. Dan di situlah dia dapatlah menghasilkan keselamatan kepada kita. Yeah, that was the function of the law. Jadi inilah fungsinya hukuman Taurat. Paulus is explaining us the righteousness by keeping the law. Paulus menerangkan memegang hukuman Taurat ya adalah Yes, he is explaining the difference between justification through law and justification by faith. dia menerangkan perbezaan adalah memegang kebenaran melalui hukuman Taurat dan juga memegang melalui dalam iman. Yes, the ones who are seeking justification by law. Orang yang memegang hukuman Taurat tersebut are very busy and working hard to hold all the demands of the law. Akan sibukkan diri untuk mencari keselamatan dan juga cara untuk menyenangkan hati Tuhan. But those who receive justification through faith, orang yang dinilai melalui iman, are only confessing what Jesus already did. Dan mereka hanya menjadi saksi kepada Yesus Kristus apa yang sudah dilakukan. It's a simple but a very deep difference. Perkara ini sangat senang, tetapi cara untuk membuat itu sangat mendalam. If we still doing good deeds, to please God, to have God move in our lives. Kalau kita hanya berharap kelakuan kita atau perbuatan yang baik dari kita dan untuk mengharap kuasa Tuhan untuk mengalir melalui kehidupan kita, it's still legalism. Tetapi ini dipanggil legalism. It's an Old Testament mentality. Dan semuanya mentality dari Perjanjian Lama. It's not through faith. Bukan berdasarkan iman. Yes, but if we only by faith confess what Jesus already did for us. Sekiranya kita menjadi saksi, kita mengutus, kita berkhotbah menjadi kesaksian tentang kelakuan Yesus tersebut. That's grace. Ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Yes, we can do nothing. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. To earn our salvation. Untuk membayar penyelamatan kita. We need to accept it through faith in what Jesus did for us. Kita haruslah menerima Tuhan Yesus untuk mendapat keselamatan kita. And that's a big problem for many people. Dan ini membawa masalah yang besar kepada kita semua. But we are only saved through grace, through faith. Tetapi kita diselamatkan hanya iman dan juga kasih karunia Tuhan. Not by what we did. Bukan berdasarkan kelakuan kita. Not by working hard. Bukan berdasarkan kerja keras kita. Even if we work very hard and we do our best, it is not sufficient. Walaupun bagaimana kita rajin pun atau kerja keras pun, kita tidak dapat melebihi dari cukup. All we do is not perfect. Apa yang kita buat itu tidak akan sempurna.
So stop doing your best to please God. Jadi janganlah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan berdasarkan kelakuan kita. Yeah, we can do. Sorry. Sorry, Bukan Mami. kelakuan. Perbuatan. Oke, Mami, perbuatan. Oke. Oke, Mami, thank you. Perbuatan. Oke. Salah. Yes. Now I lost my sentence. Yeah, so we can do a lot of good things. Kita dapat buat beberapa perbuatan yang baik. Oke, thank you. Yes, we can do a lot of good things to try to please God. Kita buat bagaimana perbuatan yang baik pun untuk menyenangkan hati Tuhan. Yes. But it will not please God. Tetapi tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. But we can do these same things through faith, and it will please God. Tetapi kalau kita membuat perbuatan yang baik dalam iman, tentulah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Because it's our motivation. Yes. Sebab ini semuanya berdasarkan motivasi kita. If we're doing the things we do to please God, it is wrong. It's Old Testament. Kalau kita membuat berdasarkan perbuatan kita untuk menyenangkan Tuhan, tentulah semuanya dari perjanjian lama. But if we do the same things because we love God, yes, out of a result of our relationship, it will please God. Sekiranya kita membuat perbuatan ini disebabkan kita menunjukkan kasih Tuhan dan juga berdasarkan iman dan juga karunia Tuhan, tentulah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. So the legalist is focused on doing things to please God. Jadi legalisme itu berdasarkan perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. But those who walk by faith are focused on what Jesus already did for them. Jadi kepada orang yang berjalan di dalam iman itu hanyalah menunjukkan apa yang Yesus sudah buat, apa yang Yesus sudah dilakukan. So whatever you do, you need to check your motivation. Jadi apa yang kita buat itu haruslah meneliti apa niat di dalam hati kita. Yeah, are we doing this to please God or to be accepted by God? Adakah kita membuat ini untuk menyenangkan hati Tuhan atau diterima oleh Tuhan? Or are we doing this because we love God? Atau kita membuat perbuatan ini sebab kita mencintai Tuhan? And remember, the one or the other, it is never perfect. Jadi apa yang kita buat pun semuanya tidak sempurna. It will never meet the standard of God. Dan semua ini tidak dapat memenuhi standard Tuhan. Yes, so we will always fail in our deeds. Jadi kelakuan yang kita buat itu selalu akan mengalami kegagalan. Yes, and when you do the things to please God, sekiranya kalau kita membuat perbuatan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, yeah, or to earn your salvation, atau untuk membayar penyelamatan kita, yes, it will not bring peace. Jadi ini tidak dapat membawa damai sejahtera. Because you are carrying the burden of your salvation on your own shoulders. Sebab kita hanyalah kita sahaja yang menanggung semua beban kita di bahu kita. But Jesus already took the burden of your salvation upon himself. Tetapi Yesus sudah membebani penyelamatan dari kita. Yes, so there is no need for you to carry that burden of your salvation. Jadi jadi kita tidak perlu untuk membebani penyelamatan kita. So, and Jesus accomplished everything on the cross on Calvary. Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. So the only thing you have to do is to receive it as a gift of God. Caranya adalah kita haruslah menerimanya dan juga dengan iman. It's the grace of God through faith.
Hanyalah kasih karunia Tuhan untuk hanya kasih karunia Tuhan dan juga iman. And remember, Jesus lives inside of you. Dan kita harus ingat bahwa Yesus sudah berada di dalam kita. So the righteousness is already in you. Jadi kebenaran itu sudah berada di dalam kita. Amen. 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 Verse Amen. 8. Thank you. Verse 8 through 11, please. Sila baca ayat 8 hingga ayat 11. Tetapi, apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Amin. Hallelujah. Yes. Well, we all know these scriptures, yeah? Dan kita sudah tahu tentang firman Tuhan tersebut. Through Jesus, everything is already available for us. Melalui Tuhan Yesus kita dapat melakukan apa-apapun. He has done it all. Dia sudah selesaikan semua. He has finished all. Dia sudah hasilkan semua. It's all accomplished on the cross of Calvary. Dan sudah selesaikan di atas kayu salib. It's very clear. There is nothing to be done anymore. Ini sangat jelas bahwa kita tidak perlu buat apa-apapun. Through faith, everything is available for us. Melalui iman kita dapatlah menerima segalanya. Yeah, we do not have to climb to heaven to receive anything. Jadi kita tidak perlu untuk pergi ke syurga. Yes, and we do not have to go down to the abyss to receive something from God. Jadi kita tidak perlu untuk menurun ke neraka untuk mengambil keselamatan. Yes. There is nothing to do. Jadi nothing. Tiada. And there is nothing we can do. Dan tiada kita dapat melakukannya. Everything, all our spiritual blessings, it is already available for you. Jadi semua karunia secara kerohanian itu semuanya diberi oleh Tuhan. Everything we need in our life is already available. Apa yang kita keperluan dalam kehidupan itu semuanya sudah disediakan. Jesus provided for every need in your life already. Yesus sudah memberi semua keperluan dan semua keperluan dalam kehidupan kita. The only thing we need to do is to receive by faith. Hanya dengan caranya adalah kita menerimanya dengan iman. Yes. So you need to know the word of God. Jadi kita haruslah mengenal firman Tuhan. Like I said, you need to know the truth of the word of God. Seperti yang saya katakan, kita haruslah mengenal kebenaran Tuhan. And when you know the truth of the word of God, sekiranya kita mengenal kebenaran dari firman Tuhan, you are able to receive every blessing which is already available for you. Dan kita dapat menerima semua ini keperluan dan juga keberkatan itu dari Tuhan. Yes, every solution for any problem in your life is already available. Masalah semua solusi atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Healing for any sickness is already available. Kesakitan itu akan disembuh. An answer to every prayer is already available. Dan apa yang kita doa itu akan diberi jawaban. Yeah. Well, saying this, I know this is a problem for many people.
Apa yang saya katakan itu tentu ini akan membawa masalah. So, because through our lives, we learn to earn things. Jadi disebabkan kita bekerja keras, kita perlulah membuat sesuatu. Yeah, when you do your best, when you do everything you can in school, you will get good results. Ya, sekiranya kita belajar bersungguh-sungguh, tentu kita dapat keputusan yang bagus, yang cemerlang. You will be rewarded for your hard work. Dan kita dapat dinilaikan berdasarkan kerja keras kita. Yeah, and like a child, yeah, when you do good, when you listen to your parents, they give you a cookie. Seperti kanak-kanak, sekiranya mereka buat perkara yang baik atau perbuatan yang baik, ibu bapa akan memberi ganjaran. So we learned that you need to do something to receive something. Jadi apa yang kita belajari adalah apa yang kita buat itu haruslah bekerja keras. And the Old Testament is like this too, yeah. Begitulah pada Perjanjian Lama. It's always based on what we do. Semua itu berdasarkan perbuatan kita. If you obey, you will be blessed. Sekiranya kalau kita mentaati Tuhan, kita dapat diberkati. If you not obey, you will be punished. You will receive the curse. Sekiranya kita tidak mentaati Tuhan, kita tentu akan menerima hukuman dan juga kutukan dari Tuhan. Yes, it's already in our system. Semua ini sudah sudah terima sistem tersebut. Yeah, it's like the software in our minds. Seperti software di dalam minda kita. Yeah, this is how we are programmed. Ini bagaimana dia mengatur cara minda kita. So for many of us, it's very difficult to receive a gift. Kebanyakan perkara ini sangat susah untuk menerima karunia dari Tuhan. Especially a gift as big as our salvation. Seperti kasih karunia adalah penyelamatan. But that's the message of the gospel. Tetapi ini semua adalah ayat-ayat dari firman Tuhan. Yeah, the gospel means actually good news. Firman Tuhan firman Tuhan itu berdasarkan berita yang baik. But it is good news too good to be true. Kebenaran ini terlalu baik untuk dikongsikan. It's actually it is hard to believe. Tapi susah untuk dipercayai. But that's the gospel. Itulah dimaksudkan firman Tuhan. Jesus who accomplished everything on the cross for our salvation. Yesus sudah melakukan di atas salib untuk demi penyelamatan kita. And it's simple. Perkara ini sangat senang. But that's the truth of the gospel, the word of God. Jadi inilah adalah kebenaran dari firman Tuhan. So we need to understand there is nothing we can do to receive anything. Jadi kita harus ingat bahwa kita tidak dapat apa-apa melakukan. And I repeat again, God is only be pleased through faith. Saya akan menekankan bahwa hanyalah iman dapat menyenangkan hati Tuhan. But we all know verse 9, yeah? Jadi kita tahu bahwa ayat 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Jadi sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. But of course it's not true, yeah. By speaking the right words, you will be saved. Bukan hanya bertutur yang betul untuk dapat menerima penyelamatan.
It's not like a magic stick, yeah? Bukan seperti silap mata. Yes? No. You need to confess with your mouth Kita harus mengaku dari mulut kita. what you believe in your heart. Dan percaya dalam hati kita. You believe that God raised Jesus from the grave. Dan percaya bahawa Allah telah membangkitkan. And then you will be saved. Dan kita dapat diselamatkan. So there are conditions. Jadi dia ada syaratnya. Yeah? You believe with your heart. Dan mempercaya dalam hati kita. So you know the choice you make. Jadi kita tahu apa berdasarkan pilihan kita. You are choosing for Jesus with all your heart. Bahwa kita memilih Tuhan Yesus dengan rela hati. Yeah, it's not in an emotion or something. Bukan berdasarkan emosi. You are very serious and you know that you make the right choice. Dan kita tahu bahawa ini apa yang kita buat itu adalah serius dan membuat pilihan yang tepat. Yeah. Although you just know little about the gospel. Walaupun kita tahu atau kita mendengar melalui firman Tuhan. Which means you need to explain the gospel very clear to people. Jadi kita haruslah menerangkan firman Tuhan itu sangat teliti supaya sebelum kita berkhotbah dengan orang lain. The better you explain the truth of the word of God about Jesus, the better they will understand. Okay, sekiranya cara kita untuk berkhotbah firman Tuhan dengan teliti dan orang lain itu akan menerima dengan rela hati. Wait, I need to know a word in English I'm looking for. Okay, Pastor, take your time. Go to dictionary. Okay. Okay. So you need to make a word your choice consciously, yeah. Jadi kita haruslah mengekalkan pilihan kita. And if you make a serious choice, if you make this a serious choice, it will change your life. Sekiranya kita dapat pilihan yang tepat, makanya dapatlah mengubah kehidupan kita. And what you confess with your mouth is the result of what you believe. Apa yang kita mengaku dengan mulut kita, itulah dapatlah penghasilan baik atau buruk. And through confessing what you believe, you release the power of God. Jadi kalau sekiranya kita mengaku dengan mulut kita, kita dapatlah mengaku bahawa Yesus kuasa dari Yesus Kristus. So what you really believe in your heart, you will confess, you will speak. Apa yang kita percaya itu akan mengeluarkan dari mulut kita. So it is very important you understand what you are believing and what you confessing. Jadi ini sangat penting apa yang kita percaya dan apa yang kita mengaku. And you will be saved. Dan tentulah kita diselamatkan. So confessing and believing comes together, yeah? Jadi mengaku dan juga percaya itu adalah digabungkan. Okay, verse 12 and 13 please. Okay, sila baca 12 dan 13. 12 Roma 10 ayat 12 hingga 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kerana Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yes. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amen. Amen. So again, Paulus is pointing out, like he did before, it doesn't matter who you are.
Okay, Paulus sudah tekankan sekali lagi bahawa tidak kira siapapun, whether you are a Jew or a Greek, tidak kira antara Yahudi atau Yunani, whether you are black, white, or brown, tidak kira hitam, putih, dan coklat, whether you are a big sinner or a small sinner, walaupun kita adalah pendosa yang besar atau pendosa yang kecil, whether you have a good or a wrong attitude, walaupun kita mempunyai sifat-sifat yang bagus atau buruk, Wait. sorry. whether you are immoral or not, Walaupun kita mempunyai ada moral atau tidak, criminal or not, ada pembunuhan atau tidak, whatever is your past, culture, or background, okay, tidak kira latar belakang kita, and anything else you can imagine, apa-apa pun yang lebih dari bayangan kita, yeah, we are all guilty before God. kita semua adalah pesalah di mata Tuhan. Wow. Yes. We are all in the same boat. Kita sama kita adalah sama. And there is only one way to get out of this boat. Hanya satu cara untuk keluarkan dari perahu ini. There are no exceptions and there is no other way than Jesus. Tidak apa-apa dikecualikan, hanyalah Tuhan Yesus. Yes? Faith in Jesus, accepting Jesus. Terima Tuhan Yesus. Not by what we do or can do. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Hallelujah. Amin. Verse 14 through 21, please. Sila baca 14 hingga 21. Roma pasal 10 ayat 14 sehingga 21. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Haleluya. Amen. Amen. Yeah. Quite a statement, yeah? Ya, statement yang sangat menjelaskan. When you really think about this and when you read this, it's really amazing. Okay, kalau sekiranya kita dapat ambil masa untuk mempelajari perkara ini, sangat luar biasa. Yeah, when you think about Israel, Kalau kita berfikir tentang Israel, can you imagine this, yeah? kita dapat bayangkan perkara ini. But Paulus is very clear, yeah? The gospel is for everybody without exception. Okay, Paulus menerangkan perkara ini bahawa firman Tuhan itu diberikan semua orang, tiada dikecualikan. So the people need to be sent into the world to preach the gospel. Jadi kita anak-anak Tuhan pula haruslah keluar dan untuk berkhotbah kepada orang lain.
to explain what need to be believed in and in whom we need to believe. Dan kita haruslah menerangkan kepada mereka bahawa siapa yang kita percaya dan siapakah Tuhan tersebut. So it is necessary to send people, Ini sangat wajib untuk mengutuskan, and these people need to preach the word, untuk mengkhotbah, and there need to be faith to receive it. dan mereka harus menerimanya dengan iman. So these are 3 items, yeah? Jadi terdapat tiga benda, 3 perkara. But if one of them is not there, it's already wrong. Sekiranya satu yang tidak mau melibat itu akan membuat masalah. If there are no people sent, nobody will hear. Jadi kalau sekiranya tiada orang yang berdosa, tentulah orang tidak mau mendengar. Yeah, and there will be no preaching. Jadi tentulah tiadalah pengkhotbah. And if preachers are going out and preaching the word of God, it can be rejected. Dan sekiranya orang yang membuat pengkhotbah kepada orang itu tentulah akan ditolak oleh orang lain. Satan is always working hard to Ruin. mislead people. Okay. Si iblis pula bekerja keras untuk membutakan orang lain. He's always trying to get people to sin. Dan si iblis juga berusaha untuk mempengaruhi orang untuk membuat perkara yang salah. And sin hardens our hearts. Dan juga mereka dapat mengeraskan hati kita. Which makes it difficult to receive the gospel. Dan ini membuat susah untuk menerima firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. But we need to understand we are not responsible for people who does not want to receive the word of God. Jadi semua ini kita tidak dapat, bukan tanggungjawab kita untuk bukan tanggungjawab kita sekiranya mereka tidak mau menerima firman Tuhan. We are responsible to send people and to preach the word of God. Tanggungjawab kita adalah mengutuskan orang lain untuk berkhotbah kepada orang lain. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. So in order to receive salvation, those 3 things are important. Jadi untuk menerima firman Tuhan itu haruslah merangkumi 3 perkara tersebut. And sometimes we say, well, if there is a very anointed preacher, people are able to receive the word of God. Tentulah kita akan berfikir kalau ada pengkhotbah itu anointed in Malay, what is called Anointed? Anointed? Anointed. If a preacher is preaching under the anointing of God, yeah, he's anointing, yeah. Oh, sekiranya pengkhotbah itu diurapi oleh Tuhan. Ya, thank you God. Yeah, sometimes we think we need this, and then people hear and accept the word of God. Dan kadang-kadang orang lain percaya perkara ini, oh tentulah ini diurapi oleh Tuhan dan kita harus mendengar. But unfortunately, it's not like this, yeah. Dan malangnya perkara ini bukan akan melakukan. Sorry, I used the word again. Anointed preacher or not, people have a choice. Okay. Tidak kira pengkhotbah itu mempunyai pengurapan atau tidak, semuanya kita haruslah menerima dengan iman. You cannot force people to receive the word of God. Kita jangan paksa orang untuk menerima firman Tuhan. Yes, and when we read the Old Testament, apabila kita membaca Perjanjian Lama, God is sending time after time again prophets to His people. Tuhan akan mengutuskan beberapa nabi-nabi kepada mereka.
Yes, and they were really anointed by God. Dan semuanya diurapi oleh Tuhan. But the people of Israel choose to reject the word of God. Tetapi orang Israel memilih untuk tidak mentaati Tuhan. They did not want to listen. Dan mereka tidak mau mendengarnya. And in Matthew 23, we read that they killed these prophets. Dan 23 pula, Matius 23 dikatakan bahwa mereka memilih untuk membunuh nabi tersebut. And in the times of Jesus, they make it even worse. Dan pada masa Yesus datang di Israel pula, mereka buat perkara yang jahat. Yes, because finally the Messiah was there, but they rejected and killed him. Dan walaupun Mesias sudah muncul di depan mereka, tetapi mereka memilih untuk membunuh dan tidak mentaatinya. So it's very clear, all through the ages, the gospel has been preached. Dan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, firman Tuhan itu masih berjalan. And faith comes through the hearing of the word of God. Iman itu melalui mendengar firman Tuhan. Yes, but we need to have faith. Jadi kita haruslah di dalam iman. And faith comes from God. Dan iman itu berdasarkan dari Tuhan. Yes, when you hear the word of God, faith comes from God. Okay, apabila kita mendengar firman Tuhan dan iman itu semuanya melalui dari Tuhan. This will make it possible for us to receive. Dan perkara ini sangat mustahil untuk menerimanya. Because with our human faith, we cannot understand. Okay, sebab kalau kita melalui iman secara darah daging kita, tentu kita tidak dapat menerima firman Tuhan. Yes, the word of God is supernatural. It's spiritual. Dan sebab firman Tuhan itu adalah kerohanian. And we cannot understand in a human way. Dan kita tidak dapat memahaminya secara mata kasar kita. And it says, hearing the word of God. Sekali lagi, mendengarlah firman Tuhan. So it's hearing again and again. Sekali lagi dan sekali lagi. It's not saying they once heard the word of God. No, it's hearing again and again. Bukan sekali saja berfirman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi berkali-kalilah mendengar firman Tuhan. And yes, there is no excuse for Israel. Jadi tiada apa-apa alasan kepada orang Israel. Well, actually for nobody. Dan juga sesiapapun. Yeah, from Romans 1, we already know God has shown himself to everybody. Dan Roma 1 menyatakan bahwa Tuhan sudah menunjukkan semua orang siapakah dirinya. And some of Israel, they accepted God and believed the word of God. Dan sesetengah Israel mendengar dan juga menerimanya. Because we read there was always a remnant of believers in Israel. Dan itu disebabkan semuanya berlakunya sekiranya mereka menerima dan juga di dalam iman semasa mendengar firman Tuhan. Yes, and from the last chapter, we already understand that Israel is not all the descendants of Abraham. Jadi, dan juga kita dapat tahu bahwa Israel itu bukannya keturunan dari bapa Abraham. Yes, it's coming from Isaac, Jacob, and actually those who believe is the true Israel. Jadi kepada orang yang mempercayai Tuhan adalah warga Israel. Yes. And Israel also understand that the gospel is also for the Gentiles, yeah. Dan mereka tahu bahwa firman Tuhan juga firman Tuhan pula diberikan kepada orang kafir. Also through Yesaya, they already know that there will be another nation, a foolish nation. Dan mereka percaya bahwa apa yang Yesaya menyatakan bahwa bukanlah sekadar orang Israel tetapi bangsa yang lain.
those who did not seek. Dan those who did not seek. Dan yang berkenaan ditemukan yang mereka tidak mencari aku. Yeah, people who did not look for God, but still are able to be saved. Dan orang yang tidak ditemukan, mereka yang tidak mencari Dia, tetapi mereka berusaha untuk mengenal siapakah Tuhan. Hallelujah. Amen. And this was to make them jealous. Yeah. Dan perkara ini membuat orang Israel sangat cemburu. And he said, yeah, all the time I'm reaching out to you, but you did not want me. Dan Tuhan menyatakan bahwa bagaimana saya usaha untuk menunjukkan perbuatan saya, tetapi kamu tidak mau menerima. So if you don't want me, I go to others. Sekiranya kamu tidak mau saya, kalau kamu memilih untuk tidak mau saya, jadi saya pergilah kepada orang lain. And actually, this should open the eyes of the Israeli people. Jadi perkara ini dapatlah menyedarkan dan membuka mata mereka. Yes, because they are working so hard. Sebab mereka berusaha untuk melakukan. They have their rituals and ceremonies. Dan mereka membuat beberapa upacara. But they should understand that it was nothing for God. Tetapi apa yang mereka buat itu tidak mencukupi kepada Tuhan. Because if God is accepting people who are foolish and not looking for God, what am I doing? Dan kalau sekiranya Tuhan memilih kepada orang yang bodoh atau yang bekerja keras untuk kepentingan diri, apa yang Tuhan akan buat? They already should understand anything we do, we cannot please God. Dan mereka tahu bahwa perkara ini tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. And although the message is only through faith. Walaupun firman Tuhan ini hanyalah menerima melalui iman. But also in the time when Paulus was speaking here, they still did not understand. Okay. Bagaimana Paulus menerangkan ini tetapi mereka tidak faham? Because this was the problem in this church of Rome. Sebab inilah apakah masalah di gereja Rom. Yeah, and we see this all through the New Testament. Semua ini semua berlakunya di Perjanjian Baru. Okay, we believe Jesus. Okay, kita percaya kepada Tuhan Yesus. But still you need to, and then they come with the ceremonies again. Tetapi kamu haruslah melibati dalam beberapa upacara. But all through this letter, Paulus is very clear. We can do nothing because it is not perfect. Paulus sudah terangkan bahwa apa yang kita buat itu semuanya tidak sempurna. So circumcision, all these rituals and ceremonies, it cannot please God. Semua bagaimana upacara sunat atau apa-apa pun tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. And today it's happening, the same is happening. Okay, sampai sekarang mereka masih membuat upacara tersebut. Yes, you need to believe God. Ya, kita harus mempercayai Tuhan. But you need to obey God. Kamu harus mentaati Tuhan. You need to live a holy life. Kamu harus hidup di dalam kudus. You need to come to church and prayer meetings and Bible studies. Kamu harus menghadiri kebaktian doa, pergi gereja pada hari Ahad dan juga Bible study. Yes, and if you think God is marah with you. Dan kamu rasa Tuhan itu marah kamu. But this is not the gospel. Tetapi itu bukanlah dimaksudkan firman Tuhan. Yes, I hope you understand. Saya harap kamu fahamlah. It's not about religion, it's about relation. Bukan berdasarkan keagamaan, tetapi berdasarkan hubungan. We are not accepted by God by doing, but by faith. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan iman. And the same is for Israel. Dan juga kepada orang Israel.
So also today, yeah, it doesn't matter who you are. Sampai sekarang tidak kira sesiapapun, The nation of Israel, bangsa Israel those who live in Israel, dan kepada yang tinggal di negara Israel, they are not special for God. mereka bukanlah istimewa kepada mata Tuhan. They are all in the same boat as everybody else. Dan merekalah satu perahu kepada seperti kita. So orang Israel are not a special people. Orang Israel atau tidak, kita bukanlah istimewa pun. Yeah, natural, yeah, the nation of Israel. Secara keinginan daging kita. They all have to accept Jesus, only through Jesus. Hanyalah menerima Tuhan Yesus. Yes, Jesus is the only way. Yesus adalah satu cara, adalah satu jalannya. Amen. Amin.